Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Syafiqur Rahman dapat menyapa masyarakat Jambi khususnya di wilayah Kota Jambi dalam acara podcast Dakdikduk Datang Diskusi Adminduk. Ya, tentunya saya tidak sendiri di sini, telah hadir di samping saya salah satu narasumber kita yang akan mengisi materi pada kesempatan kali ini, yaitu Ibu Noor Amalia Herviana SST PMH. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Syafiq. Beliau adalah Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan. Nah Ibu, ini Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang salah satu ciri khas masyarakatnya yang heterogen dan bergerak pada bidang perdagangan dan jasa, menuntut selalu pemerintah untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan prima. Nah tentunya ini menjadi pekerjaan kita juga sebagai pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke depan. Nah, berbicara terkait pelayanan salah satunya yaitu pelayanan administrasi kependudukan. Nah, Bu, bagaimana hakikat dan ruang lingkup dari administrasi kependudukan itu sendiri? Silakan Ibu. Bahwa berkaitan dengan administrasi kependudukan, bahwa urusan adminduk ini bukanlah pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar dalam semua pelayanan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 24 tahun 2013, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa NIK atau nomor induk kependudukan itu dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar dalam penerbitan NPWP, kemudian ada SIM, paspor, dan juga penerbitan identitas kependudukan lainnya. Yang mana bahwa Adminduk itu sendiri ialah rangkaian kegiatan dari penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui kegiatan pendaftaran penduduk, kemudian pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Nah, berkaitan tentang ruang lingkup, apa saja sih Bu yang menjadi ruang lingkup dari administrasi kependudukan itu sendiri? Oke, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ruang lingkup administrasi kependudukan itu yang pertama berkaitan dengan pendaftaran penduduk. Itu berkaitan dengan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk berupa pelayanan penerbitan KK, kemudian KTP, ada juga KIA, kemudian pelayanan penerbitan surat keterangan pindah datang. Nah, itu berkaitan dengan pendaftaran penduduk. Yang kedua yaitu pelayanan pencatatan sipil, yang mana ini berkaitan dengan peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat itu seperti akte kelahiran, penerbitan akte kelahiran, kemudian akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian maupun surat pengesahan anak. Dan yang ketiga ialah pelayanan pemanfaatan data kependudukan, yang mana pemanfaatan data kependudukan ini merupakan aktivitas pemberian hak akses oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil kepada lembaga pengguna, dalam hal ini OPD, untuk mengakses data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri, meliputi kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian perencanaan pembangunan, ada juga alokasi anggaran, kemudian ada pembangunan demokrasi, kemudian ada penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Begitu Pak Syafiq. Oke, berarti tadi jadi yang Ibu jelaskan ada 3 ruang lingkup dari administrasi kependudukan itu sendiri. Yang pertama itu peristiwa kependudukan, yang kedua itu peristiwa penting atau pencatatan sipil, yang terkait yang ketiga terkait tentang pemanfaatan data. Nah, ini menarik terkait pemanfaatan data itu sendiri, bahwasanya tadi yang Ibu jelaskan pemanfaatan data ini salah satunya untuk mengintegrasikan NIK ke sektor-sektor yang lain seperti perencanaan pembangunan ya Ibu ya, untuk perekonomian serta sektor-sektor yang lainnya. Nah, indikator-indikator apa saja nih Bu yang menjadi poin utama dari pemanfaatan data itu sendiri? Oke, jadi untuk pemanfaatan data kependudukan ini berasal dari data Dirjen Dukcapil, yang mana data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri ini banyak sekali dimanfaatkan oleh lembaga pengguna sebagaimana saya sampaikan tadi. Yang pertama untuk layanan publik seperti dalam perbankan, itu menggunakan mekanisme card reader dalam membaca KTPL dari pengguna layanannya, kemudian juga dalam pelayanan perizinan. Nah, yang kedua terkait dengan perencanaan pembangunan, itu berkaitan dengan data yang digunakan untuk perencanaan pendidikan maupun kesehatan,
Nah, yang ketiga itu alokasi anggaran. Nah, alokasi anggaran ini data dari Dirjen Dukcapil ini yang dimanfaatkan untuk mengalokasikan seperti dana desa, kemudian dana alokasi umum maupun bantuan sosial lainnya. Nah, yang keempat ya pembangunan demokrasi, yang mana data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri ini juga dimanfaatkan untuk data pada kegiatan pemilihan umum yang sudah kita laksanakan pemilihan presiden di beberapa bulan yang lalu, dan ke depan juga ada pemilihan kepala daerah. Itu juga memanfaatkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang terakhir yaitu tentang penegakan hukum dan pencegahan kriminal, yang mana data dari Dukcapil ini banyak juga dimanfaatkan oleh para aparat penegak hukum seperti kejaksaan maupun kepolisian untuk menangani kasus-kasus atau perkara-perkara hukum. Oke, berarti dari ruang lingkup tadi semata-mata Dukcapil tidak hanya pelayanan pendaftaran penduduk dan peristiwa penting, juga data Dukcapil sebagai wali data ya Ibu ya, sebagai wali data yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk sektor-sektor lain, sehingga memang data dari Dukcapil ini bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik, untuk sektor perencanaan pembangunan, bisa untuk perekonomian, serta juga untuk penegakan hukum dan pemilihan kepala daerah atau presiden. Nah, berbicara tentang pemenuhan dokumen kependudukan Ibu tadi, menarik bahwasanya Ibu tadi sudah menjelaskan hakikat dan ruang lingkup dari Dukcapil. Nah, untuk di Dukcapil Kota Jambi itu sendiri Bu, kita telah membentuk beberapa unit gerai yang tadi sudah pernah diinformasikan bahwasanya Dukcapil Kota Jambi hadir dalam rangka untuk memberikan pemenuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kota Jambi. Nah, ada beberapa jenis gerai ya Bu ya, ada beberapa unit gerai yang telah dibuka. Ini bisa dijelaskan nih Bu? Oke, alhamdulillah sampai dengan awal tahun 2024 ini ada 11 gerai layanan Dukcapil yang tersebar di wilayah Kota Jambi. Yang mana tujuan dari dibukanya unit gerai ini ialah untuk mempercepat, mempermudah dan juga mendekatkan pelayanan Adminduk ke masyarakat. Yang pertama ada pun 11 unit gerai tersebut. Yang pertama di kantor dinas Dukcapil Kota Jambi yang berada di komplek perkantoran Wali Kota di Kota Baru. Yang kedua bisa melalui layanan drive-thru, yang mana untuk layanan drive-thru ini tetap pendaftarannya melalui aplikasi online dari Disdukcapil Kota Jambi, yaitu Sipaduko, Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jambi, yang mana masyarakat tetap mengupload berkasnya ke aplikasi Sipaduko, dan untuk pengambilan dokumennya biasanya dalam bentuk fisik itu di layanan drive-thru tanpa turun dari kendaraannya. Nah, dokumen fisik itu seperti paling KK, kemudian juga KTP yang diambil melalui layanan drive-thru. Karena untuk layanan seperti register maupun akte pencatatan sipil itu sudah dikirimkan melalui email. Jadi masyarakat tetap dapat mencetak sendiri dokumen kependudukannya di rumah. Kemudian yang ketiga itu Pak Syafiq bisa juga di Mall Pelayanan Publik di lantai 2, ada juga gerai layanan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik. Kemudian yang keempat berada di Mall Lipo Jambi, jadi ada di pusat perbelanjaan juga gerai layanan Dukcapil di lantai dasar. Kemudian ada 7 gerai layanan yang tersebar di 11 kecamatan. Jadi dari 11 itu masih ada 3 yang belum ada gerai layanan di kantor camatnya. Yang pertama itu kantor camat Jelutung dan juga yang kedua kantor camat Kota Baru. Kenapa belum ada? Karena saat ini kantor camat Kota Baru dan Jelutung itu lokasinya berdekatan dengan kantor dinas Dukcapil dan juga Mall Pelayanan Publik. Jadi masyarakat di Kecamatan Kota Baru dan juga Kecamatan Jelutung bisa mengurus dokumen kependudukannya di Mall Pelayanan Publik maupun di kantor dinas Dukcapil. Nah, yang ketiga itu yang belum ada di kantor camat Danau Teluk. Nah, itu masyarakat Kecamatan Danau Teluk dapat mengurus dokumen kependudukannya di kantor camat Pelayangan yang sudah ada unit gerai layanan Dukcapil. Karena kan lokasi dari Danau Teluk tidak begitu jauh dari kantor camat Pelayangan, begitu Pak Syafiq. Oke, luar biasa sekali dari Dukcapil. Artinya konsep pembukaan gerai di beberapa unit gerai, dan tadi sudah disampaikan juga ada juga yang dibuka di mall ya Bu ya, di Mall Pelayanan Publik di lantai 2 dan di Mall Lipo. Benar. Di Mall Lipo itu di lantai dasar. Artinya sekarang pelayanan publik dalam hal ini administrasi kependudukan hadir nih untuk dalam rangka melakukan perluasan layanan di beberapa unit gerai yang ada di wilayah Kota Jambi. Nah, tadi sudah dijelaskan tempat-tempat unit gerai yang ada Bu. Kalau jenis layanan apa saja sih Bu yang difasilitasi untuk pemenuhan dokumen kependudukan di unit-unit gerai itu Bu? Apakah ada perbedaan dengan kantor dinas? Apakah memang di unit gerai itu bisa melayani seluruh dokumen kependudukan?
Oke, untuk jenis layanan di kantor dinas Dukcapil yaitu di Komplek Perkantoran Wali Kota itu melayani semua jenis layanan kependudukan, baik itu pencetakan, penerbitan maupun legalisir. Nah, kalau untuk di unit-unit gerai seperti yang ada di kecamatan maupun yang di Molipo itu hanya melayani yang pertama penerbitan KK, kemudian ada juga KTP, KIA, kemudian ada juga penerbitan akte, baik itu kelahiran maupun kematian, dan juga difasilitasi dalam aktivasi identitas kependudukan digital, yang mana IKD ini merupakan identitas kependudukan digital yang berisi informasi-informasi pribadi, baik itu KK, KTP maupun sekarang juga terintegrasi terkait dengan ada kartu KIS, ada juga Karpek dan lain sebagainya melalui media smartphone. Oke gitu. Jadi itu juga tadi informasi yang Ibu Kabit jelaskan, itu ada jenis-jenis layanan yang bisa difasilitasi oleh unit-unit gerai dalam rangka pemenuhan dokumen pendudukan, dan juga ada aplikasi IKD ya Bu ya. Aplikasi IKD itu salah satu aplikasi yang berbasis digital, di mana aplikasi itu sebagai penyajian data dokumen pendudukan. Nah, dan di aplikasi itu juga sudah terintegrasi ya Ibu ya, terintegrasi dengan layanan publik. Nah, ini menarik juga. Jadi mungkin masyarakat yang belum aktivasi IKD itu bisa di mana saja, bisa semuanya Bu ya? Bisa di 11 unit gerai layanan bisa melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Baik Ibu, berkaitan tentang tadi sudah disampaikan ruang lingkup, hakikat dari administrasi pendudukan, lokasi, tempat, dan jam kerja tadi sudah dibahas oleh Ibu Kabit. Nah, bagaimana nih upaya dan program kebijakan dari Dukcapil ke depan dalam rangka pemenuhan dokumen pendudukan serta peningkatan kualitas dari Dukcapil Kota Jambi? Oke, terkait dengan upaya dan juga kebijakan dari Dukcapil ke depan, yang pertama Dukcapil saat ini sudah bertransformasi ke arah digital. Yang pertama dengan adanya penerapan identitas kependudukan digital, yang mana IKD ini akan terintegrasi dengan sektor layanan publik lainnya, yang mana di IKD itu sudah ada juga terkait dengan kartu pegawai, KIS, NPWP, jadi sudah terintegrasi tidak hanya dokumen kependudukan tapi juga udah terintegrasi dengan sektor publik lainnya. Nah, yang kedua terkait dengan dokumen kependudukan yang sudah dikirimkan ke email. Jadi masyarakat dapat melakukan pencetakan mandiri dokumen kependudukan tersebut tanpa datang ke Dinas Dukcapil dengan menggunakan kertas A4 ukuran 80 gram. Kemudian yang kedua, kami meningkatkan sarana prasarana layanan Dukcapil, seperti kami juga lengkapi dengan pojok baca. Saat ini sudah ada pojok baca, kemudian juga ada ruang pengaduan yang sudah representatif, kemudian ada ruang bermain anak, dan juga tidak kalah penting kami juga lengkapi dengan fasilitas air minum gratis untuk masyarakat yang berurusan. Kemudian juga ada layanan khusus kelompok rentan seperti jalur disabilitas, kemudian ada dengan tombol bantuan untuk penyandang disabilitas, alat-alat bantu disabilitas, kemudian juga ada toilet khusus penyandang disabilitas, dan juga pendukung disabilitas lainnya. Nah, yang ketiga juga penambahan unit gerai. Jadi yang mana dengan adanya penambahan unit gerai ini untuk memudahkan masyarakat dan juga mempercepat serta memberikan kemudahan membahagiakan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Oke, artinya tadi yang Ibu Kabit jelaskan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jambi berkomitmen untuk melakukan beberapa kegiatan tadi atau kebijakan berkaitan tentang transformasi pelayanan publik. Ya, yang kedua peningkatan sarana dan prasarana penunjang lainnya dalam rangka peningkatan kualitas mutu layanan dari Dukcapil itu sendiri. Nah, Bu, apa ini sudah sesi terakhir terkait closing statement dan harapan Ibu ke depan? Nah, ada pesan-pesan Bu untuk masyarakat di wilayah Kota Jambi khususnya dalam rangka pemenuhan dokumen pendudukan. Silakan Bu. Yang pertama saya menghimbau kepada masyarakat yang pertama untuk mengurus sendiri dokumen kependudukan Bapak Ibu tanpa melalui calo. Dan semua pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Dukcapil itu gratis tanpa ada pungutan biaya. Yang kedua, saya juga berpesan untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan sebelum data tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi apabila mengalami peristiwa penting ataupun pendaftaran peristiwa kependudukan itu segera laporkan ke Dinas Dukcapil seperti kelahiran ataupun kematian, itu dilaporkan untuk dilakukan pembaharuan dokumen kependudukannya.
Nah, yang ketiga ini Pak Safi, saya juga menghimbau kepada masyarakat bahwa dokumen kependudukan yang sudah barcode ataupun TTE itu tidak perlu lagi dilakukan legalisir ke kantor Dinas Dukcapil. Nah, ini sesuai dengan Permendagri nomor 104 tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan. Nah, dan terakhir yang keempat yang saya juga ingatkan kembali bahwa dokumen kependudukan yang sudah dikirim ke email itu dapat dilakukan pencetakan mandiri dengan menggunakan print di rumah masing-masing, printer di rumah masing-masing dengan menggunakan kertas A4 ukuran 80 gram. Nah, ini sudah berdasarkan Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Nah, oke, tadi itu pemirsa Sobat Dukcapil beberapa informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Noor Amalia Herfiana berkaitan tentang unit gerai layanan Dukcapil, apa itu administrasi kependudukan, jenis layanan, jam kerja, dan beberapa inovasi dan kebijakan dari Dukcapil Kota Jambi. Nah, dapat kami simpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi selalu memberikan dan perbaikan layanan dalam rangka pemenuhan dokumen kependudukan dengan berbagai inovasi, salah satunya dengan membuka beberapa unit gerai yang ada di wilayah Kota Jambi. Yang kedua, bertransformasi menuju ke digital dengan penggunaan identitas kependudukan digital serta berbagai inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat, salah satunya melalui aplikasi Sipaduko ya, Bukabit ya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kota Jambi. Nah, saya Safikur Rahman dan Ibu Noor Amalia Herfiana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat Dukcapil yang telah menyaksikan kegiatan ini. Kami juga menghimbau kepada masyarakat pantengin akun YouTube Dukcapil Kota Jambi. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial Dukcapil Kota Jambi. Saya Safikur Rahman dan Ibu Noor Amalia Herfiana mohon undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada kekeliruan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.